Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erlinda Apriani Tias dari mahasiswa D3 Pajak 2018 PK Instan. Alhamdulillah saya berkesempatan berhadapan dengan teman-teman untuk memberikan sedikit informasi atau penyuluhan tentang pajak. Nah, sebelum itu saya mau menyapa teman-teman dulu nih. Bagaimana kabarnya hari ini teman-teman? Semoga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Dan pastinya harus dijaga semangatnya. Kenapa? Karena kali ini kita akan membahas mengenai pentingnya pajak. Gitu kan. Mungkin dari teman-teman saat mendengar kata pajak yang ada di benak teman-teman tuh, kenapa sih kita tuh harus membayar pajak gitu kan? Nah, sebelum kita membahas tentang itu, kita harus tahu dulu nih apa itu pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat maksa berdasarkan undang-undang dengan tidak memperoleh imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Nah, kalau kita lihat dari pengertian pajak nih teman-teman, yang bisa digarisbawahi di sini adalah yang pertama bersifat memaksa dan yang kedua imbalan tidak secara langsung dan untuk kemakmuran rakyat. Nah, lalu kenapa sih kita itu harus membayar pajak gitu kan? Nah, kalau melihat dari pengertian pajak tadi, pajak itu kan digunakan untuk kemakmuran rakyat. Nah, kalau kata Bu Sri Mulyani nih, Ibu Menteri Keuangan kita, pajak itu dianalogikan sebagai tulang punggung. Kenapa? Karena dalam tubuh itu sangat vital teman-teman. Jadi tidak hanya menopang tubuh untuk tetap berdiri, tulang punggung itu digunakan untuk melekatnya syaraf-syaraf vital yang digunakan manusia untuk bisa beraktivitas secara normal. Nah, kenapa pajak itu dianalogikan sebagai tulang punggung? Karena pajak merupakan pendapatan terbesar bagi negara teman-teman, hampir 85%. Mungkin bertanya-tanya, pajak yang sudah dibayarkan itu larinya kemana sih gitu kan? Nah, teman-teman coba lihat sekeliling teman-teman, lihatlah keluar, jalan yang sering kita pakai, penerangan jalan yang kita gunakan gitu, semuanya itu berasal dari pajak teman-teman. Nah, beasiswa yang diberikan pemerintah supaya kita mendapatkan pendidikan yang layak yang dari APBN itu juga berasal dari pajak loh teman-teman. Jadi dan masih banyak lagi yang mungkin tanpa kita sadari gitu. Nah, selain itu, pajak itu punya 4 fungsi nih teman-teman. Yang pertama yaitu budgeter atau anggaran. Nah, pajak ini berfungsi untuk membiayai pengeluaran negara. Lalu yang kedua adalah reguleran atau fungsi mengatur. Nah, dengan adanya pajak, pemerintah dapat mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Nah, contohnya yaitu rokok. Rokok dikenai pajak itu karena untuk mengatur agar masyarakatnya itu dapat mengurangi konsumsi rokok. Lalu yang ketiga adalah redistribusi. Nah, pajak ini yang sudah dipungut oleh pemerintah akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum termasuk untuk membiayai pembangunan. Lalu yang keempat adalah stabilitas. Dengan adanya pajak, pemerintah dapat menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas. Nah, salah satunya itu mengatur peredaran uang di masyarakat. Lantas, siapa sih yang wajib membayar pajak? Nah, saya yakin semua dari kalian sudah pernah berkontribusi dalam membayar pajak loh teman-teman. Tahu nggak sih ketika kita membeli barang di minimarket, teman-teman lihat nggak sih di struk itu tuh tertera ada PPN. Nah, buat teman-teman yang suka makan di restoran atau kafe, nggak sih di struk itu ada PP1 atau pajak restoran. Jadi sebenarnya teman-teman, kita tuh sudah pernah loh berkontribusi dalam membayar pajak kepada negara gitu. Nah, jadi kita tuh harus bangga karena telah berkontribusi terhadap negara. Nah, di dalam perpajakan juga ada yang namanya subjek pajak dan wajib pajak. Nah, seringkali orang itu tuh salah mengartikan antara subjek pajak dan wajib pajak. Padahal dua ini tuh sangat berbeda. Lalu apa bedanya? Subjek pajak yaitu orang yang disasar oleh undang-undang untuk dikenakan pajak, atau dengan kata lain orang yang berpotensi untuk dikenakan pajak. Lah, berarti orang yang baru lahir, bayi yang baru lahir termasuk subjek pajak dong.
Betul teman-teman, tapi tunggu dulu, subjek pajak itu belum ada kewajiban untuk melaksanakan kewajiban perpajakan. Nah, sedangkan wajib pajak yaitu orang pribadi atau badan meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang mempunyai hak dan kewajiban sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Nah, dari definisi ini kita simpulkan bahwa wajib pajak itu orang pribadi atau badan yang telah mempunyai kewajiban untuk membayar pajak yang telah memenuhi syarat subjektif dan objektif. Sekarang pasti timbul pertanyaan, apa syarat subjektif dan syarat objektif itu? Oke, syarat subjektif yaitu syarat yang sesuai dengan ketentuan mengenai subjek pajak Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Sedangkan syarat objektif yaitu syarat bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau diwajibkan untuk melakukan pemotongan atau pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya. Jadi kalau syarat subjektif itu berkaitan dengan subjek pajak, sedangkan kalau objektif berkaitan dengan penghasilan. Nah, jika sudah terpenuhi keduanya, apa yang harus kita lakukan? Yaitu kita harus mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Nah, NPW itu diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang digunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajibannya. Lalu gimana caranya? Ada 3 cara nih teman-teman untuk bisa mendapatkan NPWP. Yang pertama, datang langsung ke kantor pelayanan pajak atau KP2K yang wilayah kerjanya meliputi tempat tinggal atau tempat usaha. Jangan ketika teman-teman tempat tinggalnya di Jakarta, aku mau daftar di Bali lah gitu. Jangan teman-teman. Hal yang kedua adalah kirim pos. Nah, dengan mengirimkan formulir pendaftaran dengan melampirkan dokumen yang disyaratkan. Lalu yang ketiga ini daftar online teman-teman, yaitu melalui laman e-registration Direktorat Jenderal Pajak pada erek.pajak.go.id dan mengunggah dokumen yang disyaratkan. Saya kira sudah cukup sampai di sini pembahasan kita kali ini. Saya mohon maaf apabila ada kata yang kurang berkenan di hati teman-teman, dan semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita termasuk orang yang bangga sadar akan pajak, bangga telah berkontribusi terhadap negara. Karena sejatinya ketika kita ikut berkontribusi, kita membantu negara dalam mencapai tujuannya, yaitu memakmurkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.